Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Mr. Miss? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Saya doakan pada masa pandemi ini semuanya dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang getaran. Sebelum saya mulai, jangan lupa nanti di akhir sesi setelah melihat video ini, silahkan kalau yang suka beri kasih jempol, kalau yang tidak suka boleh jempol ke bawah dan berikan komentar saran yang membangun. Kalau memang teman-teman ingin mendapatkan video pembelajaran berikutnya, boleh subscribe. Dan juga di sini saya juga akan berbagi tentang tutorial tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita belajar tentang getaran, atau bahasa Inggrisnya adalah vibration. What is vibration? Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik setimbang. Bisa kita lihat di sebelah kanan, gerakan bergas dari ujung atas ke ujung bawah, kemudian kembali lagi ke ujung atas, disebut satu getaran. Jadi ini gambar pegasnya, kemudian diikat dengan bandul. A itu adalah titik setimbangnya. Jika gerakan bandul ini dimulai dari titik C, kemudian ke bawah ke titik A, kemudian ke titik B, kembali lagi ke titik A, dan kembali sampai ke titik C, itu namanya satu getaran. Atau boleh diurutkan di sini, ini satu getaran itu selain dari C ke A ke B ke A ke C, ada lagi yang misalkan mulai dari titik A, dari titik A kemudian ke B, kemudian ke A, kemudian ke C, kembali lagi ke A, itu juga satu getaran. Misalkan dari titik B kemudian ke A ke C ke A ke B, itu juga satu getaran. Nah, contoh alat-alat yang melakukan getaran: gitar, biola, piano, kemudian trompet, trombon, saksofon, seruling. Itu benda-benda atau alat yang menghasilkan getaran. Kita perhatikan percobaan bandul ya. Itu ada tali diikat dengan beban, kemudian kita gerakan ya. Kita tarik, awalnya titik setimbangnya, awalnya sebelum ditarik adalah bandulnya di titik P ini. Kemudian kita tarik dengan sudut ya, sudut tertentu ini. Kemudian kita lepaskan beban ini, maka dia akan bergerak bolak-balik. Lihat, tadinya ke kanan, gerak ke kanan, terus ke kiri kembali. Nah, titik setimbangnya atau seimbangnya itu di titik P ini. Dia akan bergerak dari Q ke P, kemudian dia bergerak ke R, kembali lagi ke P, kemudian ke titik Q lagi. Itu bergerak bolak-balik. Titik setimbang yang mana? Titik P. Satu getaran yang mana? Satu getaran itu misal dari titik Q ke P, kemudian ke R, ke P, ke Q kembali. Nah, kalau yang setengah getaran itu yang mana? Setengah getaran itu dari titik Q ke P ke R, itu setengah getaran. Terus ada lagi nggak yang setengah getaran?
Bisa lagi misalkan dari R ke P ke Q, itu juga setengah getaran. Kalau 3/4 getaran itu yang mana? Misal dari titik Q ke titik P ke R ke P, nah itu 3/4 getaran. Oke, kalau yang 1/4 getaran yang mana? 1/4 getaran itu dari titik Q ke titik P, itu 1/4 getaran. Nah, di sini ada istilah simpangan. Simpangan itu adalah jarak yang ditempuh dari ujung ke titik setimbang dan sebaliknya. Jadi simpangan itu dari ujung titik setimbang ini ke Q, itu juga dinamakan simpangan. Dari titik P ke R itu simpangan. Kalau di dalam buku pelajaran istilah simpangan itu ya, nanti ada istilah simpangan terjauh ya. Simpangan terjauh itu nanti di dalam buku pelajaran itu namanya amplitudo. Yang mana simpangan? Tadi saya sudah mencontohkan dari titik P ke Q, dari titik P ke R ya. Amplitudo adalah simpangan yang terbesar. Yang mana amplitudo? Amplitudo itu ini dari titik P ke titik Q, itu simpangan terjauhnya. Jadi di sini bandul di sini juga simpangan ya. Kalau sampai sini, di sini juga bisa. Jadi ketika ditarik sampai terjauh itu yang paling jauh itu namanya amplitudo. Kalau PS gimana? Nah, kalau di titik S ini, nah ini namanya simpangan juga. PKR juga simpangan, tapi kalau PKR karena paling jauh itu juga namanya amplitudo. Jadi PKS itu simpangan, PKR itu simpangan terjauhnya, amplitudo. PK juga amplitudo ya. Bagaimana dengan PKR? PKR itu namanya adalah amplitudo karena simpangan terjauh. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Getaran bolak-balik ya tadi. Dari P ke Q ke R ke Q ke P ke Q lagi. Ya, gerakan bolak-balik. Nah, waktunya berapa? Itu namanya periode. Simbol periode adalah T besar. Satuan periode itu sekon ya, atau detik. Nah, ini rumus periode. T sama dengan 1/F. Nah, kalau ini hubungan antara, kalau yang bawah ini rumus hubungan antara frekuensi dengan periode. Nah, rumus periode awalnya yang ini. T besar sama dengan T kecil per N. T besar itu adalah periode getaran, satuannya sekon. N itu banyaknya getaran, T waktu sekon. Kalau F di sini adalah frekuensi getaran, satuannya hertz. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Ini kebalikan dari periode sebenarnya. Simbol frekuensi sama dengan F, satuan frekuensi adalah getaran per detik atau hertz. Hubungan periode dan frekuensi ini T sama dengan 1/F, F sama dengan 1/T. Kalau frekuensi rumusnya adalah N per T. Ini rumus awalnya ya, karena dari pengertian ini banyaknya getaran dalam satu detik, N itu banyaknya getaran dalam satu detik, itu namanya frekuensi. Kalau banyak getarannya semakin besar, semakin banyak, maka frekuensinya juga semakin besar. Jika waktunya tetap ya. Oke, nanti percobaannya bisa dibuktikan dengan bandul ya. Kalau getarannya banyak, dalam misalkan punya kita hitung tetap 10 detik berapa?
simpangannya ya, nanti bisa kita tahu ya mana yang ketika simpangannya paling jauh, misalkan berapa 10 cm, berapa frekuensinya, berapa periodenya, kemudian simpangannya ditambah lagi misalkan 15 cm dan seterusnya. Di percobaan itu kalian akan tahu berapa frekuensi, berapa periode getaran. Ini contoh soal, kalian bisa selesaikan dengan rumus yang tadi ya. Periode getaran batu adalah 0,1 sekon. Berapakah waktu yang diperlukan batu untuk melakukan 250 getaran? Ini sudah diketahui periode T besarnya. Kemudian ditanya waktu T kecil. Kalau di 250 getaran itu N-nya. Tadi di sebelumnya kita tahu T besar sama dengan T kecil per N. Ini T besarnya sudah ada, N kecilnya sudah ada, tinggal ditanya T kecilnya. Ini tinggal kalau segitiga rumus ya, kalau mencari T kecil, T dikali N saja. Nah, untuk mencari jawaban ini, mencari T kecil sama dengan T besar dikali 250 sama dengan 25. Beban yang digantung nomor 2 ya. Beban yang digantung pada bergas melakukan 100 kali getaran selama 25 sekon. 100 kali getaran itu N-nya, N kecilnya. Selama 25 sekon itu T-nya, T kecilnya. Berapakah periode dan frekuensi getaran? Kalau mencari periode itu pakai yang ini aja. Tadi T kecil dibagi N. Maka 25 T kecilnya dibagi N, 125 dibagi 100 itu 0,25 atau 1/4. Kalau frekuensinya tinggal dibalik aja, 1 per T besar, frekuensi 1 per T besar. Tadinya 1/4, frekuensinya jadi 4 Hz. Nah, ada cara menghafal cepat ini. Rumus periode adalah tikus, takut, Naila. T sama dengan T per N. Kalau yang frekuensi, Vela nangkap tikus. Ini juga bisa. Saya ulang lagi. Tikus, takut, Naila. Atau Vela, yang F-nya Vela nangkap tikus. Bisa. Oke, itu rumus-rumus yang tadi. Nah, sekarang kalian bisa mencoba nanti di rumah ya, atau di mana saja kalian berada. Coba ini latihannya dikerjakan. Sebuah ayunan melakukan 120 ayunan selama 1 menit. Hitunglah periode dan frekuensi ayunan. Nomor 2, sebuah mistar plastik bergetar 540 kali dalam 1 menit. Hati-hati ya, waktunya satuannya apa ya. Berapakah frekuensi getaran mistar tersebut? Dan berapakah getaran yang dilakukan mistar tersebut selama ini 1 jam. Sign activity. Mari kita untuk mengukur, mengetahui pemahaman kalian tentang getaran, marilah kita ikuti aktivitas yang ada di lembar kerja. Seperti lembar kerjanya di-share ya, di-share di grup, kalian coba kerjakan. Yang kedua, apakah periode getaran tergantung dari massa benda? Yang kedua, apakah tergantung oleh amplitudo, dan apakah tergantung oleh panjang tali? Nah, ini silakan nanti kalian coba praktekkan ya LKPD yang sudah dibagikan. Nanti bisa dibagi menjadi 3 grup. Yang grup pertama mencoba mengetahui pengaruh massa benda. Cobaan yang kedua mengetahui amplitudo. Cobaan ketiga panjang tali. Yang pertama itu belah massa benda dengan amplitudo dan panjang talinya tetap.
Jadi masanya yang diubah-ubah, simpangan terjauhnya tetap, panjang talinya juga tetap. Kalau yang percobaan kedua, amplitudo getaran yang diubah, massa beban tetap, panjang tali juga tetap. Cobaan ketiga, ubahlah panjang talinya yang diubah, amplitudo dan massa beban tetap. Karena sekarang pandemi ya, kalian tidak usah membuat grup, kalian mencoba praktek 3 kali ini ya, 3 percobaan ini. Nanti di rumah bisa minta bantuan saudara atau bapak ibu kalian. Jadi belajar bersama-sama, tidak apa-apa. Yang pertama, coba kalian nanti setelah melakukan percobaan, hitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 3 getaran. Ulangi kegiatan di atas sebanyak 4 kali. Nah, jadi dapatkah kamu menyimpulkan apa saja yang mempengaruhi periode getaran? Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya bagikan. Selamat belajar, selamat mencoba praktek tentang periode dan frekuensi getaran. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.